Akuntansi Bisnis Digital. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rapat bisnis. Dan apa itu rapat bisnis? Rapat bisnis adalah pertemuan untuk membahas operasi dan strategi perusahaan yang menjadi masalah dari perusahaan itu. Dalam satu pertemuan diskusi, yaitu membahas masalah-masalah terkait operasi perusahaan. Lalu ada strategi bisnis, yaitu memperdebatkan rencana strategis dan tujuan perusahaan. Yang ketiga ada kolaborasi tim, mengumpulkan pemikiran dari berbagai departemen untuk memecah masalah. Lalu yang keempat ada keputusan penting, yaitu mengambil keputusan krusial untuk arah bisnis yang lebih baik. Lalu tujuan rapat bisnis, yaitu meningkatkan efektivitas dan kolaborasi dalam pertemuan bisnis. 1. Membahas strategi perusahaan. Diskusi mendalam tentang arah dan rencana strategis perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, mengambil keputusan penting, memberikan wewenang untuk mengambil keputusan krusial yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, kolaborasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam operasional perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi antar departemen, yaitu memperkuat saluran komunikasi antar departemen untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja. Peran dan tanggung jawab peserta rapat. Yang pertama ada pemimpin rapat. Jadi pemimpin rapat itu bertugas untuk memimpin jalannya rapat dan memastikan semua poin yang dibahas secara efisien untuk mencapai tujuan rapat. Lalu ada peserta rapat, yaitu memberikan masukan yang berharga dan berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu ada notulen, yaitu untuk mencatat semua poin yang penting dan keputusan yang diambil selama rapat untuk referensi untuk tindak lanjut dan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada proses persiapan rapat. Itu langkah-langkah utama untuk menyiapkan rapat bisnis. Yang pertama adalah menentukan tujuan rapat. Langkah pertama adalah proses persiapan rapat adalah menetapkan dengan jelas tujuan dan rapat yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mempersiapkan agenda. Mempersiapkan agenda rapat yang terstruktur untuk membantu memastikan bahwa semua topik yang penting akan dibahas dengan efisien. Lalu yang ketiga ada mengundang peserta. Mengundang peserta rapat yang relevan dan penting untuk hadir sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu dan yang keempat atau yang terakhir, menyiapkan materi pendukung, yaitu menyiapkan materi pendukung seperti presentasi, laporan atau data relevan membantu memperjelas informasi yang akan disampaikan dalam rapat. Jenis-jenis rapat bisnis. Pengenalan jenis rapat bisnis. Ada rapat strategis, rapat yang bertujuan untuk menetapkan arah dan tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu ada rapat operasional, rapat yang fokus pada operasional sehari-hari perusahaan dan penyelesaian masalah rutin. Lalu ada rapat proyek, rapat yang berkaitan dengan proyek tertentu, mengevaluasi kemajuan dan mengatasi hambatan seperti proyek pemerintah dan lain-lain. Lalu ada rapat evaluasi, yaitu rapat untuk mengevaluasi kinerja, hasil dan pencapaian target perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang sedang memiliki proyek di desa tertentu untuk menghasilkan rapat evaluasi, yaitu rapat untuk mengevaluasi kinerja, hasil dan pencapaian target perusahaan. Contohnya perusahaan yang sedang menjalankan proyek tertentu dan rapat ini untuk evaluasi dari proyek tersebut. Teknik rapat yang efektif, yaitu teknik untuk menghasilkan efektivitas rapat bisnis. Yang pertama adalah menggunakan metode brainstorming, yaitu metode yang mendorong partisipasi aktif anggota tim untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Jadi kita sebagai pemimpin rapat ingin peserta dapat aktif dalam rapat tersebut. Lalu yang kedua ada menggunakan alat bantu visual, yaitu
menggunakan presentasi visual dengan grafik, diagram, atau slide untuk membantu penyampaian informasi secara efektif. Jadi dengan visual tersebut adalah menggunakan alat bantu yang seperti PowerPoint dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mengelola waktu dengan baik, yaitu menetapkan agenda rapat yang jelas, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan, dan memastikan rapat selesai tepat waktu. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah mengendalikan diskusi agar tetap fokus, yaitu memastikan pembahasan sesuai dengan topik utama, mengelola konflik, dan meminimalkan gangguan untuk mencapai tujuan rapat. Jadi mengendalikan diskusi agar tetap fokus adalah kita sebagai pemimpin rapat dapat mengendalikan peserta rapat agar tetap fokus dan sportif untuk rapat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada agenda rapat yang efektif, yaitu tata kelola rapat untuk memaksimalkan. Yang pertama, pembukaan dan pengantar. Mulailah rapat dengan pembukaan yang ringkas dan jelas, sertakan pengantar untuk menetapkan suasana, seperti lelucon untuk membuka rapat atau dan lainnya. Yang kedua ada pembahasan poin utama, yaitu fokus pada poin-poin utama yang akan dibahas, memastikan setiap poin diuraikan dengan baik dan mengarah pada tujuan rapat. Dan yang ketiga, diskusi dan tanya jawab, memberikan kesempatan pada peserta atau anggota rapat untuk berdiskusi dan bertanya, memastikan suasana terbuka dan kolaboratif. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Simpulkan pembahasan dengan jelas, buat rencana tindak lanjut yang spesifik, dan tentukan siapa yang bertanggung jawab dalam rapat tersebut. Lalu selanjutnya adalah teknologi rapat, yaitu kita memanfaatkan teknologi dalam rapat untuk meningkatkan efisiensi rapat bisnis. Yang pertama, menggunakan video konferensi, yaitu memanfaatkan platform video konferensi untuk rapat jarak jauh yang efisien dan interaktif. Dan kedua adalah aplikasi manajemen proyek, menggunakan aplikasi khusus untuk membantu dan mengelola proyek yang sedang dibahas dalam rapat. Dan yang ketiga ada kolaborasi online, memanfaatkan alat kolaborasi online untuk berbagai dokumen dan ide secara real time selama rapat. Dan yang terakhir ada sistem pemungutan suara elektronik, menggunakan sistem modern untuk memudahkan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan secara langsung. Jadi memanfaatkan teknologi dalam rapat ini, sebagai contoh kita rapat menggunakan media Zoom, Meet dan lainnya untuk ngerti dalam jadi memanfaatkan teknologi dalam rapat ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dalam rapat ini bertujuan untuk mengefisiensi waktu dan jarak dari anggota rapat tersebut. Baik, yang berikutnya adalah mengelola rapat bisnis yang produktif, yaitu untuk meningkatkan efektivitas rapat bisnis. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas, yaitu memastikan semua peserta memahami dan yang jelas tujuan rapat untuk mengarahkan diskusi dan keputusan. Dan yang kedua, menyusun agenda terstruktur, yaitu mempersiapkan agenda rapat yang perinci sehingga waktu terpakai efisien dan topik yang penting tidak terlewatkan. Lalu yang ketiga yaitu melibatkan semua peserta, mendorong partisipasi aktif semua peserta untuk mendapatkan beragam sudut pandang dan diskusi yang komprehensif. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil rapat. Setelah rapat selesai, memastikan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan hasil rapat diimplementasikan dengan sukses dan lengkap. Baik, sekian materi presentasi yang bisa saya sampaikan, dan saya memberikan kesempatan untuk 2 orang
penanya yang mau bertanya tentang presentasi dari materi yang saya sampaikan. Nama saya Emir Rizky. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan kepada materi yang disampaikan oleh Pendi, yaitu bagaimana cara membuat agenda rapat bisnis yang efektif. Untuk Pendi, silakan untuk menjawabnya. Nama saya Muhammad Hafiz. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara memfasilitasi rapat bisnis yang produktif. Terima kasih. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan, yaitu bagaimana cara membuat agenda rapat bisnis yang efektif. Nah, jadi agenda rapat bisnis yang efektif itu harus jelas dan terarah, yaitu menyebutkan topik utama dan subtopik yang akan dibahas. Lalu terukur, mengalokasikan waktu yang realistis untuk setiap topik. Yang ketiga, terstruktur, menyusun agenda secara logis dan urutkan berdasarkan prioritas atau poin-poin yang paling utama. Lalu yang terakhir, fleksibel, yaitu menyisakan waktu untuk diskusi dan pertanyaan yang tak terduga, yaitu mengajukan tanya jawab dari anggota rapat. Baik, dan untuk selanjutnya yaitu dari pertanyaan si Hafiz, yaitu bagaimana cara memfasilitasi rapat bisnis yang produktif. Itu dengan fasilitator yang baik itu harus menjaga agar diskusi tetap pada jalurnya, fokus pada topik agenda dan hindari pembicaraan yang tidak relevan atau yang tidak penting. Yang kedua, mendorong partisipasi, yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk berbicara dan berkontribusi dalam rapat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menjaga suasana yang kondusif, yaitu menciptakan lingkungan yang terbuka dan hormat bagi semua peserta. Lalu yang terakhir yaitu mencapai konsensus, yaitu membantu kelompok untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang perlu diambil. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.